Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, ganti waktu, ya, kuota dan apa yang kita gunakan untuk aktivitas kita ini dicatat dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita masuk ke bab ini setelah sebelumnya membahas bagaimana sih bangkitnya manusia. Kemudian manusia ini perlu berupaya, Allah kasih jalan pilihan, mau meniti jalan kebangkitan atau justru mau terjerumus dalam kehancuran, silahkan, Allah berikan pilihan. Kalau serius insya Allah Allah bantu pilihan kebaikan itu. Terus bicara umat juga sudah dibahas di bab sebelumnya, yakni Al-Qiyadatul Fikriyah fil Islam. Sudah kita bahas 2 pertemuan, yakni umat itu kalau mau bangkit itu perlu ikatan yang menyatukan mereka untuk bergerak ke arah kebangkitan. Yang kedua perlu konsep, perlu pemimpin, kepemimpinan yang mereka digerakkan karena pemikirannya, bukan karena figur atau yang lain, bukan. Dan itu adalah ada pada Islam itu sendiri. Terus dengan konsep itu umat bisa meniti jalan kepada kebangkitan. Nah, bagaimana caranya supaya maju dan bangkit? Tidak bisa tidak Kalau kondisi sekarang begini perlu adanya dakwah, perlu ngajak umat bareng-bareng. Nah, ini di bab kaifiyatu hamlid da'watil islamiyah. Bab ini sebetulnya kalau kita lihat lebih banyak bicara tentang sifat dakwah, bukan bicara metodologinya, bukan. Sifat dakwah yang bisa membangkitkan umat itu yang seperti apa? Karena ada dakwah orang sudah 17 tahun katanya dakwah di tempat maksiat. Dan setelah 17 tahun bukannya meredup, tempat maksiatnya berkembang. Alhamdulillah katanya, berkah dakwah akhirnya maksiat bertambah rame, pemasukan bertambah banyak. Nah, ini tentu ada yang perlu dipertanyakan. Dakwah sih bagus. Sifat dakwahnya seperti apa yang jadi masalah? Konten atau materi yang disampaikan seperti apa sehingga orang maksiat betah-betah di dalam kemaksiatan? Bukannya berhenti nambah berkah ini katanya. Nah, ini problem di sifat dakwah, bukan di dakwahnya. Jadi bukan bahas metodenya. Kemudian ini perlu dibedakan antara sifat dakwah itu dengan sifat orangnya. Misalnya ada sifat dakwah itu mutahaddian, menantang. Dakwah itu menantang. Ini jangan dipersepsikan bahwasanya orang yang mendakwah, da'inya itu suka nantangin orang. Jangan dipersepsikan begitu. Ini insya Allah yang kita bahas. Di antara sifat dakwah itu pertama disebarkan sebagai qiyadah fikriyah sesuai metode Rasulullah, menjadikan kedaulatan itu ada di tangan syariat, tidak cocok-cocokan dengan kemauan umat. Kemudian menantang, tafiron proaktif atau terbuka, punya target atau tujuan tertentu. Di paragraf pertama, musannif mengatakan bahwasanya kaum muslimin itu tidak pernah ketinggalan di dalam mengarungi kehidupan dunia ini sebagai natijah atau hasil dari tamasuk mereka itu terhadap agama. Jadi ketika umat ini senantiasa berpegang kepada agama mereka nggak pernah ketinggalan, nggak pernah mundur. Jadi menjadi umat terdepan. Bagaimana kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika dengan Abu Ubaidah mau ke Palestina, menjelang hampir ke Palestina itu Sayyidina Umar oleh Abu Ubaidah dianggap tampilannya kurang perfect sebagai kepala negara mewakili umat Islam, kok pakaiannya sederhana. Maka Sayyidina Umar mengatakan, inna kunna adzalla qaumin, kita ini dulu adalah kaum yang hina, fa'azzanallahu bil Islam, Allah kemudian muliakan, kuatkan kita ini dengan Islam. Famahma natlubul izzah bighairi ma a'azzanallah, bighairi ma a'azzanallahu bih, adzallanallah. Bagaimanapun kita itu mau mencari kemuliaan
dengan selain apa yang telah Allah muliakan kita. Kita mau pakai konsep yang lain, tidak pakai Islam, maka Allah justru akan menghinakan kita. Jadi selama ya rahasia umat Islam itu adalah pada berpegang teguhnya mereka kepada agama. Wa innama bada'a takhallufuhum yauma taraku hadzat tamassuka wa tasahalu fihi. Dan sesungguhnya mulailah ketinggalan umat itu, ya, ketertinggalan mereka itu dimulai pada saat mereka itu meninggalkan keterikatan pada Islam itu. Kemudian tasahalu mereka menganggap enteng, ya, santai-santai aja lah. Wasamahu lil hadaratil ajnabiyah an tadkhula diyarahum. Mereka mulai bersikap mentolerir peradaban asing untuk masuk ke rumah-rumah mereka. Walil mafahimil gharbiyati an tahtalla adhanahum. Mulai membiarkan persepsi-persepsi asing, persepsi barat untuk menguasai perasaan pikiran mereka. Jadi ini mulai disitulah sebab kemunduran umat itu. Yauma antakhallau anil qiyadatil fikriyati fil Islam. Yakni pada saat mereka itu mulai kosong, ya, mengosongkan diri, hilang itu di dalam benak mereka itu qiyadah fikriyah, kepemimpinan berpikir di dalam Islam itu. Islam ideologisnya hilang, ya, tinggal sisi-sisi mungkin spiritual masih, sisi-sisi ya amalan-amalan masih. Tapi sisi bagaimana Islam itu betul-betul diterapkan dalam kehidupan, memunculkan banyak aturan kehidupan, solusi bagi kehidupan, persoalan-persoalan yang ada itu bagaimana memecahkannya menurut Islam, itu mulai kosong dari pikiran kaum muslimin. Ditambah wa asa'u ya tatbiqu ahkamihi. Mereka menerapkan hukum-hukum Islam dengan cara yang kurang pas. Ini mulai mundurnya itu di situ. Ya, kadang tidak bisa bedakan mana yang boleh diambil dari peradaban barat, mana yang tidak. Nanti dibahas di bab setelah ini. Sehingga ada yang kaum muslimin itu ya tidak mau dengan hasil-hasil teknologi barat. Dianggap orang ini produk kafir misalnya. Sementara pemikirannya ada yang ngambil pemikiran tentang kehidupan. Sehingga tidak bisa bedakan itu penyebab salah satu faktor kemunduran. Dan mereka tidak akan bisa memulai kehidupan Islam, melanjutkannya, memulai lagi illa idza hamalud da'watal islamiyah, kecuali jika mereka mengemban dakwah Islam. Mengemban dakwah, yakni menyebarkan risalah ini, sampaikan supaya apa, ya, supaya umat itu bisa hidup di bawah naungan Islam, ya, bihamli qiyadatil Islam al-fikriyah, dengan mengemban qiyadah fikriyah Islam. Pasti kok dari kemarin qiyadah, ya, qiyadah itu kepemimpinan berpikir, yang mengarahkan manusia berpikir itu adalah Islam, maksudnya begitu. Jadi bukan hanya sekedar apalagi jadi bemper, ya, ada keinginan cari otak-atik ayatnya, enggak begitu. Tapi kita mau kemana itu Islam yang mengarahkan, itu qiyadah fikriyah begitu. Yang kemudian dari sini terbentuk, ya, daulah pun akan mengemban qiyadah fikriyah ini dengan mengemban dakwah Islam. Ini yang terjadi pada masa Rasulullah, ya, dan para sahabat. Ketika Rasulullah berhasil Allah berikan kekuasaan di Madinah untuk Islam, fungsinya adalah yang utama itu mengemban dakwah, menerapkan Islam dan mengemban dakwah. Dan karena itulah maju itu. Coba kalau diem aja di Madinah, tidak akan kemana-mana Islam itu. Tapi karena ada dakwah yang diemban sebagai qiyadah fikriyah ini, bukan sekedar orang masuk Islam, tapi orang ketika masuk Islam itu mereka harus tunduk kepada hukum-hukum Islam. Karena itulah pengaruh itu meluas hingga sampai ke tangan kita semuanya ini Islam ini. Itu paragraf pertama bicara penyebab kemunduran. Nah, bicara kedua, paragraf pertama bicara harus dakwah. Karena kemunduran itu karena tadi pemikiran Islam yang sudah mulai tidak ada di benak kaum muslimin, maka solusinya dakwah. Tapi dakwah yang seperti apa? Ya, harus difahami dengan jelas bahwasanya mengemban qiyadah fikriyah Islam itu tujuannya adalah li'inhadil muslimin, untuk membangkitkan umat. Kemudian keyakinan juga, ya, kenapa pakai Islam? Li'annal islama wahdahu huwa alladzi yasluhu lil alam. Harus ada keyakinan Islam saja yang dia itu cocok untuk dunia ini. Nah,
Dakwah itu mestinya begitu, dengan sudut pandang ya Islam saja yang cocok untuk ngatur urusan dunia. Dan itu bukan sekedar cocok, tapi itu adalah kewajiban. Dan itu bukan hanya sekedar cocok dan kewajiban, tapi ini adalah jalan kebangkitan yang hakiki. Li'anna nahdhatal hakikiyah la takunu illa bih. Kebangkitan hakiki tidak mungkin kalau tanpa Islam. Mau seperti apa? Contohnya mana ada kebangkitan hakiki? Amerika rusak sekarang itu ya. Mungkin secara materi, teknologi iya oke. Tapi yang namanya teknologi itu orang tidak perlu beragama pun bisa. Sehingga itu bukan ukuran kebangkitan, bukan sebetulnya. Tapi lihat bagaimana kehidupan masyarakatnya, yang sampai sekarang itu masih persoalan rasis itu masih ada di sana. Bagaimana mereka bisa hidup bahagia itu persoalan. Dengan kehidupan materi yang maju, mereka paling banyak juga orang yang bunuh diri. Walaupun ada yang lebih banyak dari Amerika. Sekitar ya bisa 40-an juta itu kasus bunuh diri per tahun di sana. Orang depresi itu banyak di sana. Di Indonesia kurang lebih ya, tapi lebih banyak di sana. Ini apa? Sebagai sebetulnya manusia itu mau apa ya? Mau apa? Apa mau seperti itu? Maka Islam jawabannya. Kita bisa melihatlah orang-orang yang mungkin di Gaza, di Palestina yang mereka menderita tetapi masih thiqah dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala, itu mengagumkan. Mereka enggak kemudian putus asa bunuh diri, enggak. Hingga ini kewajiban bagi orang yang mau berdakwah itu mestinya sadar. Ini kita itu ingin Islam. Islamlah yang bisa membangkitkan dengan kebangkitan hakiki. Ini paragraf 2 begitu. Perlu dijelaskan betul, sadar betul. Kemudian paragraf 3, seorang pengemban dakwah ini wajib dia sangat menginginkan untuk mengemban dakwah ini sebagai qiyadah fikriyah lil alam, sebagai kepemimpinan berpikir bagi dunia, yang dunia itu diatur dengan itu. Tanbasiku anhan nuzum, yang terpancar darinya sistem-sistem. Wa ala hadhil qiyadah al-fikriyah tubna jami'ul afkar. Di atas ya, kaidah atau qiyadah fikriyah inilah dibangun seluruh pemikiran. Wa min hadhil afkar tanbathiku kafatal mafahim. Dari pemikiran-pemikiran ini terpancar seluruh mafahim, seluruh persepsi. Allati tu'atsiru fi wijhatin nadhari fil hayati duna istisna. Yang seluruh persepsi itu akan berpengaruh dalam sudut pandang dalam kehidupan tanpa ada kecuali. Ini mesti diperhatikan. Mengubah persepsi ini yang penting. Persoalan bisa sama, problem bisa sama, tetapi ketika persepsinya berbeda, maka yang satu tadi bisa stres dan bunuh diri, yang satu itu bisa enjoy saja hidup, merasa itu ringan menghadapi persoalan karena dia punya sandaran yang lebih besar dari persoalan itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mungkin ketika kehilangan penglihatan dia stres, susah sekali hidup itu. Tapi ada orang yang ketika kehilangan penglihatan, dia punya satu jalan untuk bisa melihat lagi, tapi dia lebih senang ridho dengan takdir Allah Ta'ala itu. Ya, seperti misalnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat usia tua itu mata tidak begitu melihat. Ya. Tapi orang tahunya Sa'ad ini adalah orang yang punya doa yang mustajab ya. Di antara karomah beliau itu doanya mustajab, manjur. Ketika datang ke Makkah, orang-orang pada minta doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ada seorang pemuda nanya, "Wahai paman, engkau ini kan doanya mustajab. Orang minta didoakan hajatnya supaya terkabul, engkau doakan. Kenapa engkau tidak minta kepada Allah supaya Allah kembalikan penglihatan engkau?" Jawab beliau, "Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya keridho dengan qadha dan ketentuan Allah itu lebih aku sukai daripada kembalinya penglihatanku." Wah, ini ya, beliau tidak pusing dengan itu, tapi beliau justru ridho, ini pemberian Allah. Sudah tua itu ya sudah saatnya begitu ya, walaupun ada yang tua masih sehat aja matanya ada, tapi ketika beliau tetapkan ini, merasa ini sebagai ya pemberian Allah, beliau sekedar meminta untuk bisa melihat lagi pun enggak. Ini apa? Mafahim, persoalan persepsi. Di satu sisi orang ada yang kadang untuk bisa sembuh dari penyakit itu melakukan berbagai macam cara. Tidak dibenarkan Islam pun dilakukan. Tapi ada orang-orang yang tidak begitu. Banyak orang bunuh diri karena mungkin persepsi ini, mafahim tentang kehidupan yang bermasalah di situ. Tidak bahagia itu karena persepsi ini. Ya. Termasuk buruknya pelayanan kepada masyarakat karena persepsi menghadapi
persepsi terhadap jabatan ini penting. Nah, persepsi yang terpancar dari akidah Islam, qiyadah fikriyah Islam. Sehingga dakwah itu mestinya ke sini ya, mengubah persepsi tentang kehidupan. Insya Allah kalau itu persepsinya betul, mafahimnya betul, maka dia belajar punya persepsi tersendiri yang benar. Dia bekerja, dia beribadah dan sebagainya. Maka agama kalau begitu betul-betul akan membuat hidup itu menjadi mudah, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ad-dinu yusrun atau inna-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Kalau tidak pakai ini hidup sulit. Ini paragraf 3 perlu ditekankan ke sini. Terus apa sih di sini digunakan antara tanbasiku anhan nuzum, terpancar darinya sistem-sistem. Kemudian di sini tubna jami'ul afkar, dibangun seluruh pemikiran. Apa bedanya antara tanbasiku terpancar dengan tubna dibangun? Nah, ini ada penjelasan di salah satu kitab yang membahas kitab ini. Al-inbisak atau terpancar huwa al-khuruju minasyai, yakni dia adalah keluar dari sesuatu, itu terpancar. Ka'im bisaqil ma minas sakhr, seperti air terpancar dari batu misalnya. Ya memang keluar dari situ. Wa imbisaqu furu'is syajar an asliha, terpancarnya cabang dari pohon, dari pokok pohon itu. Jadi, maksud terpancar itu begitu, antara dasar dengan cabang itu nyambung, ada asalnya begitu. Fama ukhidha minal aqidati ay minan nususis syar'iyyah ay minal kitab was sunnah wa ma arsyada ilaih fahuwa munbathiqun anil aqidah. Maka apa saja yang dia diambil dari akidah, diambil dari nas-nas syar'iyah, dari Alkitab, As-Sunnah, dan apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah, yakni dari ijma'us sahabah dan qiyas, fahuwa munbathiqun anil aqidah, maka ini terpancar dari akidah. Jadi maksud penulis begitu, makna terpancar itu ada jelas itu dari nasnya, Al-Quran, As-Sunnah, ijma'us sahabah maupun al-qiyas. Fal hukmu syar'i munbathiqun anil aqidah, hukum syariat itu terpancar dari akidah. Li'annahu dalla alaihi al-wahyu, karena wahyu yang menunjukkan hukum syariat itu. Ay an-nususus syar'iyah, yakni nas-nas syar'iyah yang menunjukkan itu. Itu makna terpancar, yakni ada kaitan yang sumbernya dari situ memang terpancar. Adapun al-bina, ya, wa amal bina'u fahuwa idhafatu syai'in ila syai'in. Al-bina, dibangun di atasnya, itu adalah penyandaran sesuatu kepada sesuatu, lam takun bainahuma silatun min qabl, yang sebelumnya tidak ada hubungannya. Di antara keduanya itu tidak ada runutannya secara langsung, nggak ada hubungannya. Seperti apa? Seperti perkataan kita bahwasanya al-mabda aqidatun aqliyah yanbathiku anha nidhamun. Ideologi itu adalah akidah akliyah yang terpancar darinya sistem. Maka ucapan kita ini bukan munbathik anil aqidah, tapi binaun alal aqidah, dibangun di atas akidah, di atas Islam. Realitasnya memang begitu. Atau perkataan kita an-nahdatu hiya al-irtifa'ul fikr, al-irtiqa'ul fikr, irtifa'ul fikr. Kebangkitan itu adalah peningkatan taraf berpikir atau tingginya taraf berpikir. Perkataan kita tentang masyarakat dan seterusnya itu adalah dari fikroh-fikroh mutabannat, itu masuk dalam kategori al-bina, ya, dibangun di atas Islam, bukan munbathik, ya, bukan terpancar. Karena dalilnya dicari secara detil ya enggak ketemu apa dalilnya ini. Tapi ini dibangun ya dikarenakan ada konsep Islam, kemudian kita ingin lihat konsep Islam ini tentang kebangkitan ini apa, tentang masyarakat itu apa, kemudian disesuaikan, ya, dilihat mana yang paling cocok dengan realitas yang didefinisikan. Nah, itu baru diambil. Kemudian di paragraf 4 musannif mengatakan bahwasanya mengemban dakwah pada hari ini, ya, sebagaimana pada sebelumnya, ya, itu mestinya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bicara sifatnya, ya, tanpa menyimpang sedikit pun, seujung rambut pun dari metode Rasulullah, baik pada globalnya maupun rinciannya. Jadi
untuk mengemban dakwah sekarang. Artinya kalau konsep Islam yang sudah qat'i ya, sampaikan. Yang di situ ada ikhtilaf, sampaikan juga ya, tapi tolerir pendapat yang berbeda. Tanpa memperhitungkan perbedaan masa, perbedaan waktu dalam konsep Islam begitu. Kalau ada ilat memang betul, atau ada kaidah al-hukmu taduru ma'a illatihi, hukum itu beredar dengan ilatnya, tapi itu bukan berarti hukumnya berubah, tapi penampakannya saja. Kalau ilatnya ada ya hukumnya muncul, kalau enggak ya enggak, hukumnya ya tetap itu juga. Kenapa begitu? Harus sama dalam hal dakwah ini, li'annalladzi ikhtalafa huwa al-wasailu wal ashkal. Karena yang berbeda-beda itu hanyalah perbedaan sarana-sarana dan bentuk-bentuk. Wa amal jauhar wal makna fahuwa huwa lam yakhtalif. Adapun dari sisi intinya, ya, jauharnya dan maknanya, maka kehidupan dulu dengan sekarang ya sama saja, nggak beda. Mencuri dulu dengan mencuri sekarang itu sama-sama haram, ya, sama-sama haram. Ya sarananya aja yang berbeda, tapi hukumannya mestinya dan status ini halal haramnya ya tetap. Sehingga dakwahnya juga tetap, jangan disampaikan kemudian berbeda gara-gara berbeda wasailnya atau sarananya. Jadi zaman berkembang itu tidak mengubah hukum, ya. Karena perkembangan itu hanya perkembangan sarana, bukan esensi dan makna dari kehidupan itu. Di paragraf 5 ditegaskan tentang sifat dakwah, dan ini sifat dakwah yang diemban oleh Rasul, ya. Walidzalika fa inna hamla da'watil islamiyah yaqtadi as-sarahah wal jur'ah. Atas dasar itu maka mengemban dakwah Islam itu menuntut untuk adanya sarahah, ya, kejelasan, jur'ah, keberanian, berani menyampaikan, jelas, ya, enggak usah ditutup-tutupi. Pelintahan, pelintut ya, ditanya hukum sesuatu, tidak perlu begitu. Tentu kita bisa bahas ya tentang adab-adab berdebat sebelumnya ya di kitab Min Muqawwimat. Tidak kemudian sembrono ya dengan alasan ini berani harus jelas, akhirnya tidak tahu menempatkan kapan ucapan itu cocoknya, ya, timingnya pas apa enggak. Nah ini penting. Sifat dakwah itu ketika bicara hukum ya mestinya jelas, nggak usah menggunakan kalimat bersayap untuk ini. Wal quwwah wal fikr, ya, kekuatan dan pemikiran. Ini kekuatan maksudnya ya kekuatan pemikiran, kekuatan iman juga ya. Karena orang yang menyampaikan dengan ragu-ragu dengan yang yakin itu beda. Kemudian tahaddi kullama yukhaliful fikrah wat tariqah. Perlu menantang atau menentang semua yang berbeda dengan ide dan tariqah yang diemban. Wa mujabahatuhu wa mujabahatahu li bayani zaifih. Menghadapinya untuk menjelaskan penyimpangannya, penyimpangan-penyimpangan. Bi ghaddin nazari anin nataij. Ini penting, tanpa memandang hasil. Jadi tidak usah mikir banyak resiko. Bagaimana kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man aktsaron nazra fil awaqib yasja. Siapa yang banyak memandang akibatnya, konsekuensinya, kalau saya ngomong begini-begini, kalau begini-begini, akhirnya tidak akan berani dia. Jadi kalau ini benar sampaikan. Nggak usah terlalu banyak bicara, banyak pikiran tentang hasil. Jadi seperti itu. Apalagi ketika memang secara hukum syar'i itu menuntut untuk disampaikan. Kalau enggak umat bisa terkecoh misalnya, maka perlu disampaikan. Paragraf 5. Kemudian yang keenam, ini sifat dakwah ini mestinya antakuna asyadatu al-mutlaqatu lil mabda'il islami. Menjadikan kedaulatan mutlak itu ada pada mabda Islam. Jadi yang diperhitungkan betul ini Islam itu gimana, bukan yang diperhitungkan itu kita, kelompok, partai. Kalau saya sampaikan ini partai saya gimana, kalau saya sampaikan begini nasib saya bagaimana, bukan itu. Tetapi yang diperhatikan adalah bagaimana Islam itu. Islam makin jelas atau makin umat tinggalkan ini.
Bighaddin nazari amma idza wafaqa jumhurus sya'bi am khalafahum, tanpa memandang apakah itu cocok dengan suara publik apa enggak. Ini kalau saya sampaikan begini, habis saya, enggak punya elektabilitas. Akhirnya enggak disampaikan. Itu enggak jadi perhitungan. Rasulullah saja dakwah itu sifat beliau, ya beliau tetap sampaikan ayat-ayat yang mungkin secara psikologis itu menyinggung, bahkan terang-terangan menyinggung para pemimpin kafir Quraisy, beliau tetap sampaikan. Hasilnya memang beliau akhirnya dituduh macam-macam, dianiaya, bahkan diusir, ya, bahkan mau dibunuh. Karena apa? Menjadikan kedaulatan, ya. Kemaslahatan tertinggi itu adalah kemaslahatan untuk dakwah, untuk Islamnya, bukan untuk beliaunya secara pribadi, bukan. Jadi sesuai orang apa enggak? Wa tamshi ma'adatin nas amna qadha. Apakah berjalan sesuai kebiasaan manusia ataukah justru ya bertentangan dengannya? Wa qabila bihin nasu am rafaduhu wa qawamuh. Apakah nanti manusia itu menerima atau justru menolak dan melawan? Nah, ini mengembangkan dakwah, sifat dakwah itu begitu. Sampaikan. Tentunya ini dengan apa ya? Dengan melihat kapabilitas orang, dengan melihat level berpikir orang itu ya. Tidak kemudian melihat begini langsung hantam kromo ya, enggak. Tapi yang jelas hukum itu mesti disampaikan. Mesti orang itu, kita punya langkah ini, orang ini mesti ngerti ini tentang konsep Islam yang ini, mesti nanti harus sampai. Itu masalah nanti dibahas di dalam metode dakwah. Kalau ini bicara sifat dakwah itu mesti begini. Kemaslahatan Islam itu yang paling tinggi. Boleh kita mati, boleh gerakan hancur, bahkan boleh negara runtuh, tapi Islam tidak boleh berkurang. Itu kan yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menghadapi orang yang tidak mau bayar zakat karena pembangkangan. Ya, beliau katakan, lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lajahadtuhum ala man'ihi. Kalau mereka bangkang tidak mau bayar zakat yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul akan aku perangi mereka karena pembangkangan itu. Itu kan Abu Bakar As-Siddiq jadi pejabat. Khalifah Umar ya, sebelum jadi khalifah mengingatkan ya, situasinya tidak cocok secara perhitungan tuh. Karena apa? Musuh yang dihadapi banyak orang murtad. Lah ini sekedar tidak mau bayar zakat aja. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq ya, sesungguhnya agama ini telah sempurna. Laqad tamaddin, laqad inqata al-wahyi wa tamaddin. Wahyu telah terputus, agama ini telah sempurna. Ayangkusu wa ana hayyun. Apakah agama ini kubiarkan berkurang sementara aku ini masih hidup? Artinya apa? Kalau aku masih hidup, tidak akan kubiarkan itu agama berkurang. Ini juga berarti kan jabatan beliau sebagai khalifah, kepala negara beliau pertaruhkan. Bukan hanya jabatan, ya, eksistensi negara dan hidup beliau untuk menjaga Islam. Ya, mestinya sikap kaum muslimin itu begitu. Dari sisi sikap ya, dakwah itu mestinya juga begitu. Dan karena inilah memang Rasulullah itu kemudian banyak dimusuhi di awal-awalnya itu. Kalau dakwahnya santuy, ya, yang orang nggak seneng nggak usahlah kita materinya kita coret, nggak jadi. Yang senang-senang aja orang. Insya Allah Rasul itu jadi viral mungkin ya, viral di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy. Tapi tadi penyembahan berhala mungkin setelah Rasul dakwah tetap jalan ya, pemesanan patung makin ramai ya, sambil nyembah patung sambil berzikir nanti kan begitu. Kalau beliau dakwahnya itu sifatnya tidak menjadikan kedaulatan itu ada pada mabda Islam. Nah, di antara contoh yang nggak boleh diterima itu adalah misalnya at-tadarruj fi tatbiqi syariatil islamiyah. Ya sudahlah, terapkan Islam tapi jangan semua, bertahap, kita ekonominya dulu. Maka konsep begitu ya mesti dijelasin, tidak cocok. Kalau sudah bicara level penerapan, mestinya penerapan secara keseluruhan. Adapun nanti ada yang kurang dalam sisi penerapan, itu yang sifatnya manusiawi karena yang menerapkan manusia. Tetapi dari sisi konsep ya mesti semuanya, tidak boleh tadarruj ya. Ini kita pidana nanti aja lah, tidak usah misalnya. Nah seperti itu tidak boleh. Kemudian misalnya juga masalah mirathul mar'ah.
Kadzalika qadhiyatu mirathil mar'ati. Begitu juga persoalan tentang warisan bagi wanita. Ini kan kadang dipersoalkan, ini di masyarakat dianggap nggak sesuai dengan hak asasi manusia. Hukum sudah berubah dan sebagainya, tanpa memandang bagaimana sebetulnya hukum waris mendudukkan wanita. Akhirnya dianggap tidak adil. Nah, ini perlu disampaikan. Gimana Islam itu mengatur hukum waris? Orang tidak senang ya biarin. Ini hukum Allah Ta'ala. Ayat-ayatnya jelas. Nah, kemudian orang pakai pendekatan sosiologis. Oh, itu kan dulu, sekarang ini kan berubah. Wanita sekarang bekerja. Nah, itu pengemban dakwah yang mesti harus jelasin bahwasanya dulu itu juga banyak wanita bekerja kan, bahkan Bunda Khadijah itu juga bisnis woman. Beberapa wanita itu bekerja bisnismen, bukan bisnismen ya, bisnis woman tadi. Tapi hukum waris waktu itu ya begitu, dan perlu dijelasin rasionalnya juga kalau bisa. Misalnya wanita bekerja, ini hukum waris itu kan yang dibagi harta suami bukan harta istri. Jadi tidak ada dirugikan wanita bekerja itu. Karena wanita bekerja harta-harta hasil kerja dia, misalnya harta milik dia kan tidak dihitung sebagai waris. Seperti itu mesti perlu dijelasin. Tidak kemudian gara-gara masyarakat tidak senang kemudian tidak dibahas, ngikuti masyarakat dan seterusnya ya. Termasuk sekulerisme. Nah, ini masih ya, sampai sekarang. Wakadzalika qadhiyatu fasliddin 'anil daulah ya. Begitu juga persoalan misalnya bagaimana pemisahan agama dari negara. Hingga kemudian meskipun manusia itu menganggap pembicaraan ini pembicaraan politik yang harus dihindari, tidak pantas bicara agama terkait negara. Sehingga akhirnya masyarakat takut bicara negara kalau pakai agama. Ada salah satu kiai di Kalimantan Selatan. Dulu jadi anggota dewan beliau. Ya, prinsipnya ingin bagaimana kalau bikin aturan atau apa itu pakai rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi beliau ketika rapat dewan membawa ini kitab. Ya model dicemooh oleh anggota dewan yang lain itu. Ini tidak pakai itu Pak Kiai. Tidak pakai. Akhirnya beliau mundur itu dari perpolitikan, mundur ngurus pondok sekarang. Mestinya ya siapapun ya, terlebih para ulama kalaupun di dewan itu memang tidak mau ya buka kitab itu tidak mau ketika bikin aturan ya, mestinya kiai tetap nyampaikan di masyarakat dalam dakwah itu ketika ada aturan dan sebagainya tidak sesuai dengan Alkitab As-Sunnah misalnya ya mesti dikomentari, disampaikan, difahamkan umat meskipun nanti dituduh itu politik. Tidak apa-apa. Karena sifat dakwah ini sampaikan apa adanya. Di paragraf 7 ini sifat dakwah pula adalah mutahaddiyan. Sifat dakwah Rasul itu menantang. Kalau dituduh salah, salahnya di mana? Benernya yang mana? Ya, harus begitu. Tidak mau jadi tertuduh terus. Misalnya di dalam Al-Quran ya, menantang ini punya syarat. Yang pertama, yang ditantang punya kemampuan. Kalau yang ditantang tidak punya kemampuan itu ya bukan menantang, tidak masuk level ini. Yang kedua, wasilah yang digunakan itu mungkin. Menantang orang berenang, ayo kita lomba renang. Yang ditantang tidak punya kemampuan, yaitu sia-sia. Ditantang apa? Seperti burung menantang ikan untuk terbang, ya tidak cocok. Jadi tantangan itu Al-Quran ya, sifat dakwah itu menantang itu kepada yang punya kemampuan dan wasilahnya mungkin. Seperti ini ya di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang meragukan Al-Quran ini wahyu dari Allah, ya, mereka kemudian ditantang. Fa'tu bisuratim mislihi. Datangkan satu surah yang semisal. Kan kalian nuduh ini dibikin-bikin. Coba bikin. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Kamu tidak bisa sendiri kerja sama. Semua boleh engkau minta bantuan selain Allah Ta'ala. In kuntum shadiqin. Jika kalian itu memang orang-orang yang benar. Jadi kalau kalian mengatakan ini dibikin-bikin, cobalah bikin satu surah aja, tidak usah banyak-banyak. Nah ini kan tantangan. Ya, tidak hanya sekali ini ditantang seperti ini orang-orang kafir Quraisy itu. Sehingga dalam dakwah itu ya mestinya sifat seperti ini muncul. Ketika ini konsep Anda ini kan bikinan sendiri. Ndak bener ya, tunjukkan di mana ndak benernya. Terus yang benernya menurut Anda gimana? Gimana istimbatnya bagaimana? Cuma sampai sekarang kan ndak ada yang begitu ya. Ya cuma kayak orang-orang nuduh Al-Quran dibikin-bikin itu ndak bisa bikin yang semisal. Satu surah pun ndak bisa. Jadi mutahaddian, ini sifat dakwah begitu. Jangan mau jadi objek terus ya. Jadi subjek. Safiron ya, sifatnya safiron ini tadi terbuka sifatnya.
tak kenal malu, proaktif ya. Sampaikan sebagaimana Rasulullah, nggak usah nunggu undangan. Meskipun ketika kita banyak undangan ini akhirnya bukan proaktif ya, kita jadi pasif ya. Diundang ngisi sana ngisi sini, tapi tetap kalau safiron maknanya jalan, tetap jalan. Tapi mestinya proaktif, bukan seperti kiai nunggu murid. Enggak. Ya, dakwah itu ya mestinya kalau perlu datangi orang itu, didatangi. Enggak usah jaga image ya, jaim. Saya kan masa harus datang? Kan yang perlu diajari siapa? Ini bukan masalah kiai atau bukan, ini masalah dakwah, datangi. Mukminan bil haq ya, beriman dengan kebenaran. Alladzi yad'u ilaih, yang dia seru kepada kebenaran itu. Jadi harus ada keyakinan. Kalau kita ragu, kita tidak akan bisa meyakinkan orang. Ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak peduli beliau dengan apa keyakinan orang Arab waktu itu, akidahnya apa. Mereka ada curang dalam timbangan. Rasulullah katakan wailul lil mutaffifin. Turun ayat itu beliau sampaikan. Ayat-ayat yang kira-kira menyinggung masyarakat ya, turun beliau sampaikan. Jadi seperti itu sifat dakwah mestinya. Ya, kalau kita mungkin agak gimana ya, masih ada. Kalau saya sampaikan ini tidak cocok ini nanti. Kalau tidak cocok, tidak diundang lagi. Ya, kalau tidak diundang lagi, apalagi kalau penghasilannya dari amplop, ya susah. Makanya ya kalau bisa kita doakan semuanya itu sudah Allah cukupi dari jalan yang lain. Ya. Rezeki yang nggak usah dicari, tapi rezeki yang mencari kita. Kalau bisa begitu. Atau Allah beri kesabaran untuk apa? Untuk ya, dengan apa yang Allah berikan kita merasa cukup. Kalau punya target tinggi dan sebagainya, apalagi yang dipikir itu sudah kredit-kreditan, ya agak susah memang ini, agak susah. Apalagi beban hidupnya tambah banyak, ya istri tidak cukup satu. Kalau tidak kuat itu keyakinannya, nanti bisa habis. Berikutnya Musonif katakan mengembang dakwah itu menuntut al-hirs ala tanfidhi ahkamil Islam tanfidhan kamilan. Menuntut untuk sangat punya keinginan, ambisius. Ambisius itu kesannya agak kurang negatif, kurang positif ya. Al-hirsu itu tamak juga kurang bagus. Pokoknya ini punya keinginan yang sangat kuat untuk menerapkan hukum Islam dengan penerapan yang sempurna. Harus dipasang itu, targetnya itu begitu. Pokoknya ndak bisa kurang harga mati penerapan Islam yang sempurna itu. Kalau ndak ya mau separuh-paruh ndak usah, ndak diterima. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Thaqif itu mau masuk Islam tapi dengan syarat ya bahwasanya berhala mereka dibiarkan 3 tahun, jangan diapa-apain. Ini Tuhan lama kita. Jadi biarlah 3 tahun dulu beradaptasi. Rasulullah tidak membolehkan itu. Kemudian mereka minta tempo, itu bisa dibaca juga di dalam kitab Sirah Nabawiyah ya, Ibnu Hisham atau sirah yang lain. Kemudian mereka mau masuk Islam tapi minta keringanan, tidak sholat dulu. Kami masuk Islam tapi tidak sholat dulu. Rasulullah juga tolak itu. Tidak ada kebaikan orang Islam tidak sholat, tidak ada kebaikan. Sholat itu nyaman untuk kalian. Harus begitu memberitahunya ya. Jadi, jangan dibikin berat-berat, tapi ini harus tetap dilaksanakan. Sehingga akhirnya apa? Mereka ketika itu ya masuk Islam, tetap masuk Islam dan menjalankan Islam secara sempurna. Kalau masalah nanti sholatnya belum bisa baca Fatihah, itu kan masalah kemampuan. Tapi kemauan harus ada, mau sholat. Ini terkait paragraf 9. Jadi perlu ditegaskan kita ini punya himmah yang tinggi, yakni bagaimana Islam itu bisa diterapkan secara sempurna. Pasang itu di situ, niat itu begitu. Nah, berikutnya labudda ayyub riza fiha tashihul aqaid. Mesti untuk memunculkan, bahasa kerennya meng-highlight menjadikan mungkin memviralkan, bagus juga ya. Tapi ini menjadi sesuatu jelas, itu yang utama. Apa di dalamnya? Tashihul aqaid, pensahihan akidah. Keyakinan itu harus dibenerin. Wa taqwiyah
as-silati billah, taqwiyatus silati billah. Yang pertama, yang kedua adalah menguatkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan kemudian kita ini seperti menghancurkan diri sendiri, kita tidak melaksanakan ya, tapi kita inginnya orang baik, kita sendiri lupa. Kemudian memberikan penjelasan kepada manusia tentang solusi problem-problem mereka, sehingga dakwah itu menjadi hidup di tengah-tengah medan kehidupan. Ini yang ketiga ini. Ada problem apa? Islam bagaimana penyelesaiannya? Ada problem apa dihadapi manusia? Islam penyelesaiannya. Ini yang penting juga. Semua persoalan diberikan solusinya dalam Islam, pandangan Islam. Dan ini insya Allah yang sudah biasa kita lakukan. Ya lihat berita-berita itu. Ada kejadian apa? Ini bagaimana hukum Islamnya? Supaya apa? Melatih manusia itu untuk berpikir bahwasanya mereka untuk semua problem kehidupan mereka harus bertanya, ini hukum Islamnya gimana? Kalau kita lakukan gini Allah ridha apa enggak? Kalau kita lakukan begini boleh apa enggak? Dakwah itu mestinya begitu. Yang ini memang perlu ya jadi PR bagi kita semua untuk mulailah di dalam penyampaian dakwah itu kita pasang ini semua. Bukan dakwah yang rame manusia, masyarakat sukanya stand up komedi misalnya, yang akhirnya dai-nya juga ngikuti ke situ. Ya bolehlah lucu-lucu sedikit, tapi jangan kemudian lepas dari target dan tujuan ini. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi beliau ya, dalam persoalan misalnya Abu Lahab, beliau sampaikan ya ayat tabat yada abi lahabi wa tab, itu sesuai dengan konteks kejadian yang ada di masyarakat. Bicara tafsir Al-Qur'an, lihat juga ayat-ayat Al-Qur'an ini penerapannya bagaimana dalam kehidupan. Ada enggak problem yang sekarang ini yang dibicarakan dengan ayat ini dan seterusnya. Seperti misalnya beliau sampaikan juga ini ayat begini, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah. Kalau kami berkehendak, niscaya kami tinggikan dia. Ini sebetulnya di para ulama ya, orang alim dengan ilmunya mestinya tinggi. Kalau di tafsir ini kaitkan dengan Bal'am ya, levelnya orang alim, punya karomah, punya kemuliaan di sisi Allah. Tetapi dia itu justru malah ngikuti hawa nafsunya, menentang Nabi Musa. Masaluhu kamasalil kalb, maka perumpamaannya itu adalah seperti anjing. Coba ini kan disampaikan pada saat itu ya, orang-orang alim apalagi dari ahlul kitab pasti ini ndak enak hati mereka dengar itu, pasti ndak enak. Yang enak itu kan dipuji-puji. Tapi disampaikan ini dengan bahasa yang mungkin kasar. Tapi ini turun Allah sampaikan. Allah turunkan kepada Nabi sampaikan kepada masyarakat, termasuk ahlul kitab itu. Mereka perumpamaannya tidak mau nerima itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau kau halau, dia julurkan lidah, melet ya. Dan kalau dibiarkan tetap juga melet, menjulurkan lidah. Dzalika matsalul qaumil ladzi kadzdzabu biayatina. Ini adalah perumpamaan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini kalau dibacakan Rasul mungkin di era sekarang ya, menghadapi situasi saat dulu ini viral ini. Viral ini penghinaan. Apa masuk dalam kategori apa itu sekarang? Undang-undang ITE ini nuduh orang seperti anjing. Yang mendustakan ayat-ayat kami itu seperti anjing. Nah, coba begitu. Tapi Rasul tidak peduli, sampaikan. Nah ini juga sama, wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma' illa du'a wa nida. Perumpamaan orang-orang kafir yang menyeru Tuhan-Tuhan mereka itu seperti orang yang menyeru penggembala yang manggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Jadi ini disampaikan, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu tuli, bisu dan buta, maka mereka nggak ngerti. Ini kan ya kasar kalau mungkin orang timur sini memandangnya kasar. Tapi ini ayat Al-Qur'an, orang Arab ketika mendengar begini, disebut begini juga sama, rasanya sama. Tapi tetap Rasulullah sampaikan. Untuk apa? Kadang ada orang yang diberi penjelasan yang normal, mereka beriman. Ada yang perlu agak keras sedikit, baru mereka sadar. Ada yang perlu dikerasi seperti ini. Jadi ungkapan-ungkapan yang keras, ada kadang sebagian teman itu yang bicaranya agak kasar. Ada yang kasar sekali ya.
Orang beda pendapat yang biasa kasar sekali komentarnya kadang. Kita kadang perlu lihat ya mungkin itu ciptaan Allah kayak gitu. Ya, cocok mungkin ada orang yang cocok dengan nasihat begitu baru sadar mungkin ya. Kita tidak bermaksud apa ya, tapi tabiat dakwah begitu. Tapi kalau ke semua orang dia kasar begitu ya tidak cocok.